فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berada di sekitar tanggal 15 dari Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas kesehatan lahir dan batin, di atas iman dan takwa, di atas keistiqomahan sampai nanti ajal menjemput kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan mengingatkan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita di alam dunia ini. Masing-masing kita sudah memahami dan mengetahui bahwa hidup seorang hamba Allah adalah untuk beribadah kepadanya semata. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat, Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka tidak ada tujuan tertinggi, tidak ada sasaran yang paling besar yang kemudian diwujudkan oleh seorang hamba Allah di dalam hidup dan kehidupannya, diwujudkan untuk dirinya dan juga untuk sesamanya, melainkan bagaimana dia menegakkan ubudiyahnya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari semenjak akil balik sampai detik ini, walhamdulillah, masing-masing kita sudah menunaikan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Masing-masing kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang muslim, dia selalu berusaha untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau, berambisi besarlah engkau untuk meraih segala apapun yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan janganlah bersikap lemah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, kita didorong, kita dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana selalu bersemangat meraih segala sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup kita. Maknanya apa? Dalam kehidupan ini, masing-masing kita harus berusaha meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita semakin bertambah, umur kita semakin bertambah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang sejatinya semakin mendekatkan kita kepada yang namanya kematian, semakin mendekatkan kita kepada kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Maka idealnya, semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya usia dan umur pada diri kita, semestinya kualitas daripada ibadah kita juga harus bertambah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, motivasi seperti ini tentu dimiliki oleh masing-masing manusia. Hampir setiap orang punya motivasi untuk selalu meningkatkan dirinya.
Namun sayang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, motivasi ini hanya berlaku pada kebanyakan manusia dalam urusan-urusan duniawinya saja. Ya, pencapaian, target, cita-cita, ya, mereka terus meningkatkannya. Bahkan mohon maaf, ya, orang semakin tua usianya, semakin besar target dunianya. Begitu ya. Sebagian orang seperti itu. Ketika dia mencapai satu target duniawi, masih pengen yang berikutnya, masih pengen yang berikutnya. Motivasi begitu besar, ya, dorongan hasrat yang begitu besar, ambisi yang begitu besar. Namun sayang, ya, semangat dan ambisinya itu hanya untuk peningkatan kualitas dunianya. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dunia itu sejatinya akan kita tinggalkan. Yang ada di hadapan kita itu adalah negeri akhirat, bukan dunia. Maka kalau orang mengejar dunia, berarti dia menjadikan dunia itu ada di hadapan jiwa raganya, yang kemudian terus dia kejar. Ya, sesuatu yang dikejar mesti ada di depannya, begitu kan? Semakin mengejar dunia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin dia menjauh dari akhirat, semakin dia melupakan dan melalaikan kehidupan akhirat. Dan dunia itu kata para ulama kasarab. Dunia itu seperti fata morgana, yahsabuhu dhama'an ma'an, yang disangka oleh orang-orang yang kehausan sebagai air, padahal bukan air. Nah, itu perumpamaan dunia. Dunia juga diumpamakan seperti zil, ya, seperti bayang-bayang, ya, bayang-bayang kita. Semakin dikejar, semakin dia berlari. Ya, semakin kita berusaha menggapainya, semakin tidak akan pernah bisa tercapai. Ya, dunia diumpamakan oleh para ulama, ya, seperti ular yang permukaannya sangat halus. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, namun bisanya sangat mematikan. Ya, maka rugi sekali orang-orang yang kemudian terfitnah oleh dunia. Dia terus mengejar dunia, padahal yang ada di hadapannya sejatinya adalah kehidupan akhirat. Nah, motivasi besar kebanyakan manusia adalah peningkatan kualitas dunia. Mereka lupa bahwa kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk negeri akhirat. Nabi itu menyebutkan tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau memberikan nasihat, ya, kepada iparnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sambil beliau pegang pundaknya, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini sebagaimana orang asing, atau abir sabil, orang yang sekedar lewat, musafir yang sekedar lewat. Karena demikianlah hakikat dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sikapi dunia sebagaimana, ya, kita seperti berada di negeri asing. Kita kalau di negeri asing bagaimana, Pak? Ada yang pernah jadi TKI? Misalkan ada orang ada di negeri asing. Orang tuh kalau ke negeri asing, merantau ke negeri asing, biasanya tujuannya satu saja. Apa tujuannya? Gak ada yang pernah jadi TKI. Tujuannya cuma cari bekal untuk nanti pulang ke kampung halaman. Kan begitu. Ada orang berangkat ke Saudi, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Taiwan, berangkat ke Hong Kong. Ya, barakallahu fikum. Mereka jadi TKI, tujuannya satu, ya, ingin mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke negeri asal. Nah, itu gambarannya. Jadi kita di dunia, sikapi dunia sebagaimana kita ada di negeri asing. Maksudnya apa? Tujuan kita di dunia ini hanya cari bekal. Apa bekalnya? Ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang kemudian terbingkai dalam makna takwa. Berbekalah kalian, sejatinya sebaik-baik bekal bagi kalian itu adalah ketakwaan. Nah, itu orang yang ada di negeri asing, tujuannya hanya cari bekal untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian para jamaah, orang itu kalau ada di negeri asing,
Orang itu kalau ada di negeri asing, maka dia sedikit pun tidak terpikat hatinya, tidak terikat hatinya oleh negeri asing tempat dia itu merantau. Kenapa? Karena hatinya selalu ada di kampung halamannya. Begitu kan? Hatinya selalu ada di kampung halamannya. Hatinya selalu merindukan kampung halamannya. Ya. Seenak-enaknya di luar negeri, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tetap Indonesia paling enak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bapak mungkin yang pernah beberapa kali kunjung ke negeri orang, tetap saja kalau kita ada di negeri orang, yang kita rindukan itu ya kampung halaman. Yang kita rindukan itu kampung halaman. Begitu. Masya Allah para jamaah. Ya kadang orang itu saking lamanya di luar negeri, ya, kadang makan tempe itu terasa nikmat sekali. Kenapa? Mungkin di negeri itu nggak ada tempe, nggak ada tahu. Taib. Nah begitulah orang ketika menyikapi dunia. Ya, dia seperti ada di negeri asing. Dia tidak pernah terpikat hatinya oleh dunia. Kenapa? Karena hatinya selalu merindukan kampung halaman, yakni negeri akhirat. Hatinya ada di akhirat. Jasadnya ada di dunia, tapi orientasi obsesi hidupnya untuk negeri akhirat. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, biasanya orang di negeri asing yang cari bekal di negeri asing, dia tidak bermewah-mewahan di sana. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali kunjung ke barak-baraknya TKI, gitu. Di Malaysia pernah, kemudian di negeri Arab. Masya Allah para jamaah, ya kita kalau lihat tempat tidur mereka, tempat tinggal mereka, ya mirip-mirip kandang ayam lah begitu. Artinya dengan kebersahajaan. Tidak peduli mereka bersahaja. Yang penting apa? Bekal mereka terus mereka kirim. Ada di sana itu hadirin TKI yang punya kamar itu cuma 2x2 meter. Di situ ada rice cooker, di situ makan, di situ tidur. Ya, barakallahu fikum, hanya 2x2 meter. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Aset dia sudah banyak di kampung halamannya. Dia punya sawah 1 hektar. Dia punya kebun, dia sudah punya rumah gedung. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau bermewah-mewah di negeri asing. Nah, pun demikian kita menyikapi dunia ini seperti itu. Ridha dengan kebersahajaan. Dapat mungkin dunia, tapi dunianya kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya jadi istana di surga nanti, supaya menjadi pohon-pohon teteduhan di surga nanti. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka peningkatan kualitas bagi seorang muslim bukan hanya urusan dunia. Namun bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kualitas daripada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu risalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita bahas berkelanjutan dalam beberapa pertemuan, ya, risalah yang berjudul Al-Irtiqa bil Ibadah, yang sejatinya ini cuplikan dari kitab Tajridul Ittiba', ya, karya Ad-Doktor Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, beliau punya risalah agak tebal, ya, judulnya Tajridul Ittiba'. Ya, bagaimana kita itu meningkatkan kualitas ittiba kita, kualitas dari menjadikan Nabi sebagai suri teladan kita, kualitas dari ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian akan menjadikan ibadah kita semakin tinggi derajatnya, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini tentu sangat penting untuk kita kaji, sangat penting untuk kita pelajari, untuk selanjutnya bisa kita praktekkan. Ada beberapa sisi kenapa pembahasan ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi, mereka itu orang-orang yang punya perhatian besar
di dalam meningkatkan kualitas ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin, manusia terbaik, guru terbaik. Maka pantas kalau kemudian menghasilkan murid-murid terbaik. Begitu ya. Maka cerminan dari guru yang berkualitas itu ada pada murid-murid yang berkualitas, yakni para sahabat Nabi. Mereka itu orang-orang yang selalu istibaq fil khair. Orang-orang yang selalu berlomba untuk menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Semua punya motivasi yang sama untuk itu. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya hasrat yang begitu besar untuk kemudian mendalami permasalahan ini. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita dapati ya dalam banyak sekali riwayat dari para sahabat atau bahkan para sahabiat yang mereka bertanya kepada Nabi, ayyul Islam afdal, Islam yang mana yang paling utama, ayyul a'mal afdal, amal mana yang paling utama, begitu ya. Seringkali ini pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hasrat mereka yang begitu besar. Bagaimana mereka mendapatkan kualitas ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabiat pun demikian. Mereka tidak mau kalah dengan para sahabat. Ya, sahabiat itu sahabat perempuan. Ya, ada keluhan yang disampaikan oleh para sahabiat kepada Nabi, ya, di mana mereka mengeluh kepada Nabi keluhan dalam makna yang positif. Ya Rasulullah, suami-suami kami, para sahabat, ya, kaum laki-laki, kaum muslimin, ya mereka memborong pahala. Mereka bisa berjihad, ya keluar dari rumah berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Ya, istilah kata ruang gerak mereka begitu luas, ya. Ruang gerak mereka begitu panjang dan sangat luas sekali. Sedangkan bagaimana ini kami para perempuan? Ya, dalam bahasa kita mungkin ya antara sumur dapur kasur, begitu ya. Ruang geraknya terbatas. Ini bagaimana perempuan? Apa kami juga bisa mendapatkan pahala yang menyamai mereka para sahabat? Setidak-tidaknya menyamai. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari para sahabiat. Mengapa demikian? Karena juga sama, mereka punya hasrat, ambisi yang begitu besar untuk mencapai kualitas ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi obsesi mereka bagaimana mereka mendapatkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Bukan bagaimana mereka mendapatkan dunia sebesar-besarnya di sisi Allah, di dunia, ya. Mendapatkan sebesar-besarnya dunia di dunia ini. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini kita memahami betapa pentingnya kita ya mempelajari permasalahan ini. Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah di sisi Allah, karena itu ternyata sudah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian mengapa kita mempelajari permasalahan seperti ini? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-iktisad fil ibadah. Bagaimana kita ini bisa ekonomis di dalam beramal. Mohon maaf ya, usia kita terbatas, Pak. Ya, kalau dengan dorongan iman pengennya kita panjang umur dengan terus beribadah kepada Allah, kan begitu. Namun manusia terbatas umurnya, terbatas kekuatannya, terbatas kesehatannya, terbatas daya nalarnya, terbatas dia untuk menampung ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari kaidah-kaidah ini, tentu kita akan sangat ekonomis di dalam beribadah. Maksudnya apa hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Dia bisa meraih kebaikan besar, dia bisa meraup pahala yang terbesar di waktu yang sangat singkat dengan modal yang sangat minim.
Begitu kan? Ekonomis itu kan begitu. Orang belanja bawa duit sedikit, tapi bagaimana bisa jadi barang banyak? Kan begitu. Itu namanya ekonomis. Ya, sedikit modal, tapi besar keuntungan. Sedikit waktu yang kita korbankan, tapi banyak menghasilkan penghasilan. Taib. Nah, kaidah ini sejatinya juga ada di dalam amal soleh kita, di dalam ibadah kita. Waktu kita yang terbatas di dunia, usia singkat yang dimiliki manusia di dunia ini, bagaimana kemudian tidak membatasi limpahan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan kita dapatkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan mempelajari kaidah-kaidah di dalam meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian, kenapa kita sangat penting mempelajari permasalahan ini? Karena memang syaitan itu selalu berusaha menghalang-halangi manusia dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Talbis Iblis, Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan salah satu di antara talbis iblis, bahkan ini talbis yang pertama kali digencarkan. Talbis itu ya sejenis tipuan, makar. Talbis yang pertama kali digencarkan oleh iblis, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terhadap manusia adalah sadduhum, yakni menghalang-halangi mereka dari thalabul ilmi, menghalang-halangi mereka dari menuntut ilmu agama. Mengapa demikian? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya yang akan menerangi lahir dan batin manusia, yang akan menerangi dan menemani perjalanan kehidupan manusia sampai nanti dia finish di surga. Maka ketika orang itu terhalang dari ilmu, maknanya dia terhalang dari cahaya. Orang yang terhalang dari cahaya, hadirin, berarti dia ada di dalam kegelapan. Nah, orang kalau sudah ada di dalam kegelapan akan sangat mudah untuk disesatkan. Begitu ya. Namanya orang sedang gelap. Kemudian kalau ada tiba-tiba yang pegang tangannya, dia tuntun, "Hayo ikut saya kalau pengen selamat." Apakah iya orang itu beneran nuntun kita kepada keselamatan? Ataukah justru dia menuntun kita kepada kebinasaan dan kecelakaan? Nah, demikian gambarannya. Syaitan berusaha menghalang-halangi manusia dari belajar agama. Maka Masya Allah, ya, berkali-kali, berulang kali seluruh para ulama mengingatkan kita, kalau kita dimudahkan duduk belajar, sejatinya itu adalah nikmat besar. Karena talbis iblis pertama kali kepada manusia menghalangi mereka dari ilmu agama, supaya mereka itu tidak dapat cahaya. Artinya mereka ada dalam kegelapan. Kalau sudah ada dalam kegelapan, mudah bagi setan untuk kemudian menyesatkan dan menyelakakan manusia itu. Nah, hadirin jamaah dirahmati Allah, dengan ilmu itu juga ya kita akhirnya bisa memahami kualitas daripada amal ibadah kita. Ya, tidak usah urusan agama, urusan dunia saja kan bisa dibedakan. Mana orang yang profesional dalam urusan dunia, dia itu bekerja di dunia dengan kapasitas ilmunya, dengan orang yang tidak pakai ilmu. Itu berbeda sekali. Pun demikian dalam urusan agama, orang yang beribadah dengan dasar ilmu, dengan orang yang beribadah tidak pakai dasar ilmu, tentu akan berbeda hasilnya, akan berbeda kualitasnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah poin-poin yang disampaikan oleh para ulama, mengapa kita mesti memahami kaidah-kaidah
bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak poin yang menjadi kaidah untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang paling utama, yang paling pertama dan selalu disampaikan di awal kali pembahasan adalah meningkatkan kualitas keikhlasan. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daripada niat kita. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Ikhlas dalam amal itu para jamaah merupakan tonggak asasi di dalam setiap amal ibadah kita. Maka dia menjadi poin pertama yang harus kita miliki. Dan keikhlasan ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan kita belajar akidah. Keikhlasan tidak akan mungkin kita bisa mewujudkannya kecuali dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, baik secara zahir ataupun secara batin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Berjumpa dengan Rabb itu ada dua keadaan. Berjumpa yang menghasilkan kemurkaannya, kemudian berjumpa yang menghasilkan keridhaannya. Tentu yang dimaksud di sini adalah berjumpa dengan Allah yang perjumpaan itu menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan dua hal. Yang pertama, falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal saleh. Hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amal saleh yang dianggap saleh oleh manusia. Yang dianggap saleh oleh manusia belum tentu saleh. Begitu ya. Yang dianggap baik oleh manusia, standar manusia, belum tentu baik menurut Allah, belum tentu baik menurut syariat Allah. Maka amal itu dikatakan saleh kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Disinilah syarat ittiba. Bagaimana kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama syarat keikhlasan di dalam beramal. Jadi amal itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ikhlas, memurnikan maksud, tujuan dan sasaran peribadatan itu hanya untuk Allah semata, tidak ditujukan kepada siapapun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini keikhlasan. Dan tentu ya dari dua perkara ini yang paling mendasarnya adalah keikhlasan. Dan dua-duanya merupakan pondasi dasar yang juga tidak boleh kita abaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti petunjuk Nabi di dalam beribadah ini barometer amal zahir. Kalau kemudian mau kita banding-banding, ya tentu yang paling berat itu keikhlasan. Karena kalau amal secara zahir, ya sekali dua kali kita pelajari mungkin langsung bisa praktek. Alhamdulillah, ya dari semenjak akil balik kita sudah bisa praktek sholat, praktek wudu, ya. Sudah bisa mungkin berpuasa, bahkan ya sampai seusia sekarang sebagian orang sudah sekian kali umroh,
sudah sekian kali haji, begitu ya, sudah sekian kali dia berzakat dan melakukan amal-amal zahir yang lainnya. Taib, ya. Barakallahu fikum. Namun kan yang dituntut di dalam amal bukan hanya sekedar zahir. Walaupun hukum di dunia manusia itu dinilai dengan apa yang nampak secara zahir, tapi itu nanti tentu tidak berlaku di akhirat. Karena patokan penilaian di akhirat adalah menilai batin manusia. Ya. Itu yang Allah jadikan patokan di akhirat. Makanya nanti akan sangat terbedakan mana mukmin sejati, mana munafik. Munafik sama-sama sholat ketika di dunia sebagaimana mukmin, maka dia diperlakukan sebagaimana muslim. Tapi di akhirat, ya, kedok dia akan terbongkar. Wa hussila ma fis sudur, apa yang tersimpan dari rahasia-rahasia hati, ya, yang ada di dalam dada itu akan nampak. Ya, maka tidak bisa lagi mengelak. Orang-orang munafik di akhirat mereka tidak bisa lagi berkamuflase sebagaimana mereka di dunia. Maka hadirin jamaah rahmati Allah, seorang muslim yang baik dia akan lebih fokus bagaimana dia menjaga kualitas niatnya, kualitas keikhlasannya. Bukan sekedar semangat memperbagus amal secara zahir, tapi amal ini sudah dibarengi dengan niat yang benar atau tidak. Karena ini nanti yang akan menjadi patokan penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di persidangan akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala alim bidzati sudur. Allah itu Maha tahu dengan apa yang tersimpan di hati manusia, apa yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini yang berat, hadirin. Ya. Yang berat dalam wudu itu bukan wudunya, tapi bagaimana kita menghadirkan hati keikhlasan di dalam berwudu. Salat juga demikian. Bukan jungkal-jumpalit ruku sujudnya, karena orang munafik juga ternyata bisa. Yang berat itu adalah bagaimana menjaga kualitas amalan qalbu kita. Hadirnya hati, ada keikhlasan, ya, hadirnya niat, hadirnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang salat. Ya. Dan demikian seterusnya pada amalan-amalan yang lain. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini pula yang menjadikan istimewanya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu dikatakan oleh Nabi kan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kenapa? Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya ada di antara kalian infak emas segede gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka ya tidak akan menyamai pahala infak mudnya mereka, bahkan setengah mudnya mereka dari infak makanan. Luar biasa. Kita infak emas segede gunung Uhud tidak bisa menyamai pahala infak makanan satu mud. Satu mud itu segini, ya. Nyiduk gandum, beras segini, ini satu mud. Ya, wala nasifahu, bahkan tidak bisa menandingi pahala infak setengah mud. Setengah mud berarti segini. Bapak nyiduk beras pakai telapak tangan satu begini, itu namanya setengah mud. Zakat fitri itu ukurannya 4 mud. Ya, satu mud segini. Taib para jamaah. Ini kan perbandingan yang luar biasa. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka itu bisa seperti itu. Ya, kalau kita lihat zahir, ya tentu infak emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, Pak. Ya. Tingginya itu sekitar 700 meter, begitu ya. Lebarnya bisa 2 sampai 3 kilo. Itu kalau dijadikan emas ada berapa ton, begitu ya. Luar biasa besar sekali. Tapi ternyata tidak bisa dibandingkan dengan pahala infak mudnya para sahabat. Ada apa gerangan? Begitu ya. Secara zahir kan harusnya kita yang infak emas segede gunung Uhud yang gede pahala. Nah, kata para ulama, li'annahum azhad minkum fid dunya. Karena mereka itu lebih zuhud dari kalian terhadap dunia. Artinya apa, Pak? Tidak punya kepentingan apapun
dari amal yang mereka kerjakan kecuali kepentingan untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Jadi gak ada embel-embel dunia. Nah ini yang berat. Ini yang berat, Pak. Ya. Artinya apa? Hati mereka, jiwa raga mereka itu sedikit pun tidak tertarik dengan duniawi. Maka semua amal ibadah yang mereka kerjakan murni semurni-murninya. Ya. Mereka persembahkan hanya untuk Allah, hanya untuk keselamatan dan kebahagiaannya di kehidupan akhirat. Ini yang berat untuk ditiru. Ini yang berat untuk ditiru. Dan ini yang menjadikan mereka itu punya kualitas. Umat Rasulullah itu yang paling berkualitas ya para sahabat yang sezaman dengan beliau. Kenapa? Karena mereka tidak punya ambisi duniawi. Ya. Beda dengan kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang nyumbang ke masjid, ya, tidak ditulis saja misalkan di pengumuman atau mungkin tidak disampaikan. Ya kadang ada perubahan di hatinya. Ini pengurusnya pada kemana? Saya infak gede loh ke masjid ini. Ya. Orang cuma 100-200, saya kan 100 juta. Ya. Orang 100.000, 200.000. Ya. Dia pengen diapresiasi. Dia pengen disebut-sebut. Ya. Walaupun mungkin mulutnya tidak ngomong. Tapi ada sesuatu yang bergejolak di hati. Ya. Perubahan-perubahan suasana hati. Ini mana pengurusnya? Kok nggak ada apresiasinya sama sekali? Saya kan infak ini gede, gitu ya. Barakallahu fikum. Jamaah, kalau orang duitnya ratusan miliar, cuman infak 100 juta, gede apa kecil, Pak? Kecil. Ya. Beda dengan orang yang cuman punya duit 10.000, dia infak 1.000, itu 10%. 10%. Kalau orang duitnya 100 miliar, cuman infak 100 juta, ada 10%-nya? Tidak ada. Ya. Maka ya infak itu jangan nunggu berkelimpahan. Ya kita miskin juga usahakan infak. Ya. Karena terkadang lebih berat. Lebih berat saat kita itu berkelimpahan untuk mengeluarkan infak. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya tingkatkan terus kualitas keikhlasan kita dengan sebaik-baiknya. Insyaallah taala dengan kualitas ikhlas itu ya, kita akan mendapatkan ya, kualitas daripada ibadah, dan tentu ketika ibadah kita berkualitas, pahala yang akan kita dapatkan pun insyaallah berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa ini, di zaman ini hadirin, banyak sekali godaan-godaan untuk tidak ikhlas. Banyak orang itu di masa ini yang begitu senang dengan memamerkan segala sesuatu, begitu ya. Kalau dia misalkan sukses dunianya, sampai dia berpangkat, berjabatan, menghasilkan limpahan paha atau limpahan harta, ya, sulit ya bagi sebagian orang untuk kemudian tidak pamer, gitu ya. Maka ada penyakit di masa ini yang disebut dengan suka pamer itu, flexing. Gitu. Orang senang memamerkan kekayaannya. Ini rumah baru saya 80 miliar, begitu ya. Garasinya saja bisa masuk mungkin 10-20 mobil, gitu ya. Dapurnya ada sekian, gitu ya. Dapur kering, dapur kotor, dapur bersih. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya dia pamerkan semua kekayaannya, kendaraannya dipamerkan. Bahkan kalau punya istri baru, istrinya kadang dipamerkan, gitu ya. Nah ini berbahaya sekali, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya terlepas orang itu bagaimana dia menjaga hatinya, tapi setidak-tidaknya itu rawan sekali. Dan yang senang pamer begitu itu kan ada pendahulunya. Pendahulunya namanya Qarun. Qarun itu tadinya miskin. Ketika dia diberi keberlimpahan harta, dia keluarkan semua hartanya, berjalan ya di depan manusia. Ini loh hasil jeripayah saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, saya pantas mendapatkan ini semua karena ilmu yang saya miliki. Memamerkan hasil jeripayahnya,
memamerkan kualitas daripada dunianya. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini senang pamer begini ini terkadang terbawa kepada urusan ibadah. Ya. Sampai kemudian tawaf saja harus live streaming, begitu ya. OTW Mekah, ya. OTW Mas'ah, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini rawan sekali hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga amal ibadah kita, menganugerahkan keikhlasan di dalam ucapan, perbuatan, dan juga di dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sesederhana apapun ya kebaikan yang kita lakukan tersebut. Insyaallah di kesempatan lain, jika ada kesempatan, kita lanjutkan pembahasan ini biidznillah taala. Sudah masuk waktu Pak ya? Baik, mohon maaf karena sudah masuk waktu, kita akhiri saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.